Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam buku sejarah, kita mengenal manusia purba yang telah hidup jutaan tahun silam. Apakah manusia purba termasuk manusia pertama? Padahal kita mengenal Nabi Adam sebagai manusia pertama di bumi. Bagaimana Al-Quran menjawabnya? Dukung terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik like, dan share sebagai sarana dakwah bagi orang lain. Terima kasih. Jika manusia purba ada di bumi jutaan tahun silam, lantas apakah Nabi Adam seperti halnya kehidupan manusia purba tersebut? Melalui Al-Quran kita bisa memperoleh informasi bahwa Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama di muka bumi sudah mampu berkomunikasi menggunakan bahasa lisan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari keterangan Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam sudah dibekali ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya Nabi Adam alaihissalam dan generasi sesudahnya sudah memiliki pengetahuan tinggi untuk hidup di dunia. Lalu siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan manusia purba itu? Apakah manusia purba juga manusia-manusia pertama yang ada di muka bumi ini? Samakah manusia purba dengan Nabi Adam dan anak-anaknya pada masa awal kehadiran mereka di dunia ini? Pemirsa Al-Buruj, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 menyebutkan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Pakar-pakar tafsir Al-Quran sepakat bahwa khalifah yang dimaksud pada ayat itu tidak lain adalah Nabi Adam alaihissalam. Mereka juga menyimpulkan bahwa dengan demikian Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga dan kemudian diturunkan ke muka bumi. Sebagai khalifah yang mendapat tugas membangun dan memakmurkan bumi, Nabi Adam telah dibekali dengan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, maka Nabi Adam dan keturunannya adalah manusia-manusia pertama yang telah memiliki ilmu pengetahuan. Sehingga pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat Al-Quran ini tampak tidak sejalan dengan informasi yang kita peroleh selama ini dari buku-buku tentang sejarah manusia. Tampaknya informasi sejarah tentang manusia yang berkembang selama ini bersumber dari para ilmuwan yang mendukung teori evolusi. Akan tetapi, para ilmuwan modern, terutama mereka yang dari kalangan Islam, sama sekali tidak mengetahui keberadaan fosil manusia purba. Jika kita melihat latar belakang orang-orang yang mendukung teori evolusi ini, kita dapat mengerti mereka bersikap demikian. Mereka umumnya berlatar belakang ateis. Oleh karena itu, mereka tidak mempunyai pijakan yang kuat mengenai siapa sebenarnya manusia pertama yang menempati planet bumi ini. Dengan begitu, mereka akhirnya berasumsi bahwa manusia yang sekarang adalah yang berasal dari manusia purba, sebuah sosok yang mereka ciptakan sendiri. Dengan kata lain, ilmu yang mereka yakini itu tidak lain adalah dugaan belaka. Tidak ada dasar yang kuat untuk diyakini kebenarannya. Allah berfirman, "Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran." Al-Quran Surat An-Najm ayat 28. Wallahu a'lam bishawab.